Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Noprian dengan NPM 23752013. Baiklah, jadi di sini saya akan membahas tentang tugas atau vlog yang akan saya bahas di sini itu adalah tentang materi Power Query. Jadi kita kenalan dulu nggak sih dari apa sih yang namanya Power Query itu? Jadi Power Query itu kalau misalnya kita ibaratkan tukang bersih-bersih nih. Itu Power Query itu kan otomatis dia buat data untuk kamu. Nah, supaya dia itu bisa bantu kamu. Yang pertama tuh dia bisa bantu apa? Dia bisa membantu untuk merapihkan data. Merapihkan data misalnya kita kayak misalnya di Excel, kita bisa tuh membuang baris yang kosong. Kita bisa juga menghapus data yang double. Nah, bisa juga untuk benerin ketikan yang typo. Lalu untuk apa lagi sih? Nah, kita juga dapat ngeubah bentuk data. Kayak kita bisa memisahkan atau ngegabungin kolom, pivot, dan lain-lain lah. Setelah itu kita juga dengan Power Query itu kita dapat kerja otomatis. Kerja otomatis itu gimana sih? Kayak misalnya kita nih sekali bikin, habis itu tinggal refresh. Nah, tiap kali datanya ganti. Misalnya kayak ada sebuah produk yang ketikanya typo deh. Misalnya kipas jadi kips. Nah, terus juga data double juga banyak banget. Power Query bisa bersih-bersihin semua itu dalam beberapa klik doang. Jadi kita tinggal klik-klik, Power Query bisa langsung bersihin data tersebut. Nah, Power Query itu ada di mana sih? Nah, Power Query itu ada di Excel 2016 ke atas. Jadi kita itu dengan caranya kita untuk membuka Power Query, kita klik data, lalu ke get data. Setelah ke get data akan muncul tuh ada from table atau range. Nah, kita kalau misalnya kita klik home, kita transfer data. Nah, kalau udah diklik nanti, misal nih kita ya, nah nanti tuh bakalan muncul jendela baru. Nah, jendela baru itu yang namanya Power Query Editor. Di situlah semua kita dapat menyulap data. Nah, jadi kita dapat menyulap data itu di Power Query. Jadi ada cara atau langkah-langkah kita untuk masuk ke Power Query. Nah, dari Excel nih, yang pertama kita blok dulu datanya. Setelah kita blok datanya, kita klik data. Setelah kita klik data, kita buka from table atau range. Nah, setelah itu kita klik home, lalu transfer data. Nah, lalu ada juga langkah-langkahnya untuk kita membersihin data kotor. Yang pertama itu kita hapus baris kosong. Nah, klik kanan baris kosong, lalu kita remove. Setelah itu kita hapus duplikat, pilih kolom, lalu kita klik remove untuk ngeduplikat data yang mau kita berikan. Nah, contoh dari klik kanan baris data untuk menghapus data tadi nih. Contohnya kita data survei yang jawabannya kosong, nah bisa langsung kita singkirkan. Dengan Power Query kita bisa langsung, kita bisa mengklik data kanan baris kosong, lalu langsung kita remove. Setelah itu kita hapus duplikat. Nah, jadi kita pilih kolom, lalu klik remove, duplikat. Contoh nih, misalnya ada pelanggan sama dicatat 2 kali. Nah, jadi tinggal hapus salah satunya aja. Lalu ada lagi kita perbaikan typo. Untuk perbaikan typo ini, kita klik nih di kolom, lalu kita replace value. Misal, nah kita ganti semua Jakarta, JAKRTA. Jadi Jakarta, JAKARTA. Nah, seperti itu. Setelah itu kita juga dapat merapikan format. Nah, jadi kita dengan mengubah jadi huruf besar atau huruf kecil, nah, itu kita bisa ubah.
Untuk itu kita bisa klik format. Nah, untuk angka kita dapat hapus simbol seperti rupiah atau titik, Rp atau titik. Nah, pakai replace. Nah, setelah itu kita juga bisa misalnya tanggal nih. Nah, jadi pastikan pakai format yang konsisten kayak misalnya YYY, MMM, DDD. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya tanggal 8 bulan 6 2025. Nah, contohnya kayak misalnya nih kita pakai format jalan nih, Jalan Melati atau Jalan Jalan Haji Mena nomor 9. Nah, jadi Jalan Haji Mena nomor 9 pakai huruf besar. Nah, seperti itu, dari huruf kecil semua menjadi huruf besar. Nah, lalu kita juga next kita ada beberapa langkah ya. Langkah yang berikutnya ini dia mentransformasi data. Nah, yang pertama itu kita pisah kolom. Misal nih ya, kolom nama lengkap jadi 2 kolom. Nah, yang pertama ada nama depan dan yang kedua ada nama belakang. Nah, caranya kita klik split kolom, lalu setelah itu ada by delimiter, kita klik, lalu kita pilih spasi. Nah, yang kedua cara kita ngegabungin kolom. Misal kita gabungkan kota ditambah dengan provinsi. Jadi satu kolom alamat. Nah, untuk caranya add kolom, kita add dulu kolomnya. Lalu kita custom kolom untuk formulanya kota and provinsi. Nah, jadi langsung jadi di satu kolom. Lalu setelah itu kita juga bisa membuat kolom baru. Misalnya kolom harga dan juga total. Dimana kita dengan caranya itu kita tambahkan dengan add kolom seperti tadi. Lalu custom kolom. Nah, kita tambahkan yang tadi harga dengan total. Setelah itu langsung kita klik enter. Lalu ada juga kita langkah berikutnya kita ngegabungin banyak data. Kayak misalnya sebuah tumpukan data nih. Misalnya kita ada file Januari ditambah Februari jadi satu tabel gabungan. Caranya kita misalnya kita ada di laptop nih, kita klik home, lalu kita klik open queries. Lalu kita juga ada merge query. Merge query itu apa sih? Nah, jadi merge query itu adalah join data kayak SQL. Jadi misal nih data transaksi digabungin sama data produk. Nah, caranya itu merge queries, lalu pilih kolom yang sama, misalnya ID product. Seperti itu. Setelah itu kalau misalnya nih kita ada tips and tricks nih buat yang mau lebih jago dalam penggunaan Power BI. Nah, bisa dibikin kalau misalnya salah atau dihapus kalau nggak perlu nih. Setiap kamu ngapa-ngapain Power BI query, catat nih panel kanan ya. Untuk panel kanan tuh supaya dia nantinya kalau misalnya ada apa-apa bisa dibalikin kalau misalnya salah nih. Nah, atau bisa dihapus kalau misalnya nggak perlu. Setelah itu kita kasih nama dan catatan. Ganti nama query biar gampang dikenali. Tambahin deskripsi. Misalnya nih kayak data transaksi Q1 yang udah dibersihin. Nah, tips ketiga, shortcuts yang penting. Nah, shortcut ini penting nih. Jadi kita klik Ctrl plus T. Jadi dia langsung membuat tabel range di Excel. Setelah itu kita ada studi kasus yang nyata. Misalnya data penjualan toko, langkah-langkahnya, cara kita mengimpornya. Yang pertama kita impor data dari Excel, impor data Excel. Lalu kedua kita cleaning atau hapus transaksi double, ganti typo auto. Setelah itu kita transformasi.
pisahkan kolom tanggal jadi hari, bulan, dan tahun. Nah, setelah itu kita buat kolom total sama dengan harga dikali kuantitas. Langkah selanjutnya gabungkan dengan file daftar produk. Setelah itu simpan atau load ke Excel atau Power BI. Kayak misalnya kita dapat pertanyaan nih, Power Query itu sama nggak sih kayak makro? Nah, Power BI sama Power Query sama kayak makro itu jelas enggak. Karena Power Query itu lebih visual, jadi kita tinggal klik. Nah, kalau makro kan dia butuh kode VBA. Kayak Power Query juga lebih gampang untuk di maintain. Nah, kalau misalnya data aslinya ganti gimana? Tinggal klik refresh. Jadi data akan otomatis update sesuai query yang udah kita buat. Kalau misalnya untuk proses bisa nggak sih untuk disimpan langsung? Nah, untuk proses bisa banget. Nah, jadi singkatnya saja untuk kesimpulannya dari Power BI ini tadi, kita itu ibaratnya kita Power BI ini buat ngebersihin data yang dimana untuk Power Query ini dia itu ibaratnya tukang yang dimana dia membersihkan data otomatis untuk data kita. Terus dia juga bisa ngerapihin data, dia bisa mengubah bentuk data dan kolom kerja otomatis. Nah, baiklah, mungkin segitu saja materi yang bisa saya bahas dan saya simpulkan dari video yang telah saya tonton untuk Power Query ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.